Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, amma ba'd. Hadirin jamaah kajian pada subuh Masjid Al-Aqsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul di awal Ramadan ini bagi yang ikut pemerintah dan di hari kedua Pak ya bagi yang ikut Muhammadiyah. Tapi walaupun kita berbeda dalam mengawali puasa, tapi insya Allah ukhuwah kita tetap terjaga Pak ya. Yang nggak boleh itu kalau misalnya nanti Lebarannya ternyata juga tidak barengan, ya, puasanya awal puasa ngikut pemerintah, Lebarannya ikut Muhammadiyah, itu yang nggak boleh Pak ya. Kalau itu talfik nggak boleh itu ya. Tapi selama kita masih sama-sama bareng-bareng gitu ya, karena memang di Indonesia saja itu agak unik ya, satu rumah suami istri mataharinya sama, bulannya sama, puasanya bisa berbeda gitu, Pak. Hanya di Indonesia Pak. Di negara Islam yang lain tidak ada seperti itu Pak ya. Tapi alhamdulillah inilah Indonesia ya, penuh dengan perbedaan. Yang penting kita bijak dalam menyikapi perbedaan. Baik jemaah sekalian, di pagi hari ini tema kita adalah tentang serba-serbi zakat fitrah ya. Karena bulan Ramadan itu selalu diidentikan dengan bulan zakat. Meskipun kalau kita cermati bahwa Ramadan sebetulnya bukan bulan zakat, karena zakat itu bukan hanya zakatul fitri, bukan hanya zakat fitrah. Zakat itu ada dua, ada zakatul badan, ada zakatul mal. Ada zakat badan, ada zakat harta. Dan yang menjadi rukun Islam sesungguhnya Pak itu ya, kita tahu rukun Islam itu ada 5, salah satunya zakat. Nah yang menjadi rukun Islam sebetulnya itu bukan zakatul fitri, tapi zakatul mal. Ketika Abu Bakar kemudian ingin memerangi orang yang menolak membayar zakat pada masa kekhalifahannya ya, itu adalah mereka yang menentang untuk membayar zakatul mal, bukan zakatul fitri. Meskipun dua-duanya wajib, tetapi levelnya, kedudukannya yang menjadi rukun Islam adalah zakatul mal, zakat harta, bukan zakat badan. Lalu apa bedanya antara zakat fitrah dengan zakat mal? Dua-duanya sama-sama wajib, hanya saja tadi pertama dari sisi levelnya, kalau zakatul mal itu adalah rukun Islam, kalau zakatul fitri maka dia wajib tapi tidak sampai levelnya kepada rukun Islam. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya orang yang menentang kewajiban zakatul mal yang merupakan rukun Islam Pak, itu dianggap oleh para ulama sebagai orang yang telah keluar dari ajaran Islam, telah kafir kalau orang menentang kewajiban zakatul mal. Tapi tidak sama dengan orang yang menentang zakat fitrah ya. Itu tidak dihukumi sebagaimana orang menentang zakatul mal. Itu yang pertama, dari sisi level kewajibannya sama-sama wajib, tapi yang satu rukun Islam, yang satu bukan rukun Islam, walaupun sama-sama dua-duanya wajib. Nah, saya rangkum di sini ada beberapa perbedaan antara zakatul mal dengan zakat fitrah ya. Yang kedua dari sisi objek akadnya. Dari sisi objek akadnya atau objek wajib zakat, maaf ya, bukan objek akad tapi objek wajib zakatnya. Zakat mal itu adalah menzakati harta ya. Orang punya harta banyak,
sudah mencapai nisab atau lebih, maka dia wajib bayar zakat mal. Dan tergantung jumlah hartanya, Pak. Semakin banyak hartanya, semakin besar dia mengeluarkan zakat, karena bentuknya persentase, 2,5% dari hartanya. Mungkin boleh jadi melampaui nisab jauh, Pak. Nisabnya itu misalnya 85 gram. Taruhlah misalnya biar ngitungnya gampang, 1 gramnya 1 juta, berarti 85 juta. Kalau orang sudah punya 85 juta, dia sudah wajib bayar zakat mal. Boleh jadi ada orang yang jauh melampaui nisab, ya 200 juta misalnya, berarti 2,5% dari 200 juta. Semakin besar pula bayar zakatnya. Tapi kalau zakatul fitri, zakat fitrah itu adalah menzakati badan, bukan menzakati harta. Maka baik yang kaya maupun yang miskin, anak kecil, orang dewasa, semua wajib bayar zakat fitrah. Dan semua sama, Pak. Mau orang kaya, orang miskin, zakat fitrahnya sama. Ya, zakat fitrahnya sama karena bukan persentase. Tapi berupa makanan. Makanannya sama semua. Mau orang kaya, mau orang, semua sama. Enggak misalnya kalau orang kaya bayar zakatnya 50 kilo, orang miskin 2 kilo, enggak. Semua sama. 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras. Itu semua sama. Karena objek yang dizakati adalah badan. Ibarat kata orang ini, Pak, ketika kita hidup di dunia, dia kena pajak gitu, Pak, ya. Pajak per kepala. Nah, pajaknya itu zakat fitrah. Semuanya wajib, mau anak kecil, mau orang dewasa gitu ya. Mau yang miskin, mau yang kaya, selama dia punya kelebihan makanan di hari raya, ya, selain buat dirinya dan buat keluarganya, dia punya kelebihan makanan di hari raya Idul Fitri, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Boleh jadi tiap hari, mungkin di hari-hari biasa dia makannya susah, cari makan pun misalnya ya susah gitu ya. Tapi pas hari raya dia kebetulan punya kelebihan makanan, maka dia tetap wajib bayar zakat fitrah. Ya. Nah, yang ketiga tadi ketentuan nisabnya. Kalau zakat mal nisabnya tinggi, Pak, karena dipastikan yang bayar zakat mal itu hanya orang kaya saja. Makanya syaratnya 2, Pak, zakat mal itu. Pertama sudah mencapai nisab, yang kedua ya bertahan selama 1 haul atau 1 tahun hitungan komariah. Kalau nggak terpenuhi 2 syarat ini, maka dia tidak wajib zakat sebetulnya. Ya. Kan ada, Pak, orang yang gajinya besar, ya 20 juta misalnya sebulan, tapi tanggal 5 itu 20 juta udah habis, Pak. Gajinya 5 koma, tanggal 5 sudah koma tuh, Pak, ya. Nah, yang begini ini apakah masih wajib bayar zakat mal? Tentu tidak. Kenapa? Karena syaratnya haul. Memang dia sudah misalnya punya zakat, punya uang misalnya gajinya taruhlah 100 juta sebulan, Pak. Tapi belum setahun udah habis. Apakah masih kena zakat? Secara fikih dia nggak kena zakat. Karena yang kena zakat itu hanya orang yang benar-benar kaya, yang punya nisab dan nganggur selama 1 tahun atau 1 haul. Jadi yang bayar zakat mal itu memang orang kaya. Orang miskin yang nggak wajib bayar zakat mal. Orang kaya itu kan biasanya orang bilang kalau uangnya bekerja buat dia, kan gitu, Pak, ya. Uangnya memang nganggur, nggak kepakai selama setahun itu, ya tidak terpakai buat kebutuhan, buat hutang dan seterusnya. Maka dia yang wajib bayar zakat mal. Nah, zakat fitrah ini tidak ada nisabnya. Ya, nisabnya pokoknya ya kalau orang punya kelebihan makanan di hari raya, maka dialah yang wajib bayar zakat fitrah meskipun dia miskin. Ya, meskipun cicilannya banyak gitu ya, Pak. Hutangnya numpuk, tapi kebetulan di hari raya dia punya kelebihan makanan, maka dia wajib bayar zakatul fitri. Kemudian dari sisi besarannya tadi, kalau zakat mal itu 2,5%, kalau kita bicara zakat uang atau zakat emas perak. Bicara zakat pertanian 5 atau 10%. Kalau zakat rikaz barang temuan itu 20% dan seterusnya. Tapi kalau zakatul fitri itu sama semua. Ya, semua orang besaran zakatnya sama, yaitu nanti ada beda antara jumhur dengan madhab Hanafi. Kalau jumhur ulama itu mengatakan antara 2,1 sampai 2,7 kg beras, makanan pokok. Tapi kalau mazhab Hanafi standarnya agak besar, Pak. 3,8 kg makanan pokok. Ya, itu agak perbedaan, tapi pada dasarnya semua sama. Semua orang bayar zakat fitrahnya sama. Dari sisi waktunya, nah tadi
kalau kita bicara zakatul mal, tiap orang bisa beda-beda kapan bayar zakatnya. Tergantung dia dapat nisabnya itu kapan. Boleh jadi ada orang misalnya dapat warisan di bulan Muharram, ya, dapat nisab. Wajib zakatnya berarti Muharram tahun depan, bukan nunggu Ramadan gitu Pak ya. Muharram tahun depannya. Boleh jadi ada orang yang punya nisab misalnya di bulan lain, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya. Maka zakatul mal tiap tahun mesti ada orang bayar zakat. Maka kalau kita bicara amil zakat Pak, sebetulnya tiap tahun dia nggak nganggur sebetulnya ya. Amil zakat itu setiap tahun dia bekerja. Kenapa? Karena boleh jadi tiap tahun ada orang yang bayar zakat mal, tergantung kapan jatuh tempo haulnya, ya, tergantung kapan jatuh tempo haulnya. Tapi kalau zakatul fitri tidak ada di luar bulan akhir bulan Ramadan. Yang nggak ada zakat fitrah di bulan Muharram itu nggak ada Pak ya. Hanya di akhir bulan Ramadan saja, yaitu di tanggal 1 Syawal. Kemudian pihak yang wajib dizakati ini juga agak berbeda. Kalau kita bicara zakatul mal, itu kan ada 8 asnaf yang kita kenal. Fakir, miskin, dan seterusnya ya, 8 asnaf. Nah tapi kalau kita bicara zakatul fitri, zakatul fitrah, itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sama dengan zakatul mal, 8 asnaf semua berhak, termasuk amil. Ada yang sebagian ulama mengatakan, oh enggak, zakatul fitri itu yang berhak hanya fakir miskin saja. Ada sebagian ulama mengatakan demikian. Kenapa? Karena zakat fitrah itu ditujukan adalah buat orang yang enggak punya makanan di hari raya Pak. Jadi kira-kira hikmahnya kenapa Nabi mewajibkan zakat fitrah di hari raya kan begini Pak. Idul Fitri, apa artinya Pak? Id itu hari raya, ya. Makanya hari raya, misalnya hari raya Natal ya, itu dalam bahasa Arab Idul Milad. Jadi Id itu hari raya, ya. Kemudian Al Fitri itu artinya apa Pak? Idul Fitri, hari raya. Al Fitri itu artinya berbuka. Karena kita sudah 30 hari berpuasa, maka di akhir di tanggal 1 Syawal itu kita ya perayaan berbuka istilahnya ya. Jadi kita makan-makan. Maka di hari raya itu nggak boleh kita puasa, haram Pak. Orang berpuasa di hari raya itu haram. Harus makan-makan. Ya. Makanya supaya tidak ada orang yang kemudian kelaparan di hari raya, jangan sampai ada orang yang minta-minta karena nggak punya makanan, maka Nabi wajibkan tiap orang bayar zakat fitrah. Memastikan semua orang senang-senang di hari raya Pak. Karena itu hari raya senang-senang. Ya, kita merayakan kemenangan setelah 30 hari berpuasa. Maka di hari itu kalau bisa semua makan. Jangan sampai ada orang minta-minta, jangan sampai ada orang kelaparan. Jadi zakat fitrah itu, Idul Fitri itu adalah hari raya. Sebetulnya Pak secara bahasa artinya hari raya makan-makan gitu Pak ya. Bukan Idul Fitrah. Kalau Idul Fitrah beda. Kalau fitrah itu kembali kepada kesucian gitu ya. Nah itu bukan makna dari Idul Fitri sebetulnya. Fitrun itu artinya makan, berbuka. Maka zakatul fitri sesungguhnya artinya adalah zakat makanan. Makanya nanti jumhur ulama ya selain mazhab Hanafi Pak mewajibkan bayar zakat fitrah itu dengan makanan karena sesuai namanya zakatul fitri, zakat makanan. Walaupun nanti ada sebagian ulama di antara mazhab Hanafi yang mengatakan boleh pakai uang. Ya, karena dia bisa dengan uang itu membeli makanan juga gitu ya. Nanti kita akan bahas itu. Nah, jadi secara penamaan sebetulnya zakatul fitri itu lebih tepat ketimbang zakatul fitrah ya. Walaupun boleh saja kita menyebutnya zakat fitrah, tapi pada dasarnya aslinya gitu Pak, namanya zakatul fitri, zakat makanan, zakat yang dilakukan di hari raya Idul Fitri. Makanya berupa makanan kita bayarnya berupa makanan gitu ya. Nah kalau kita lihat hadis yang mewajibkan zakatul fitri ini, misalnya hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar ya, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadhana 'ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan zakat fitrah di tahun kedua Hijriah bersamaan dengan kewajiban Ramadan, puasa Ramadan ya. 1 sok kurma atau 1 sok gandum ala kulli hurrin aw abdin, kepada setiap orang baik yang merdeka maupun hamba sahaya,
zakarin au unsa, laki-laki ataupun perempuan, minal muslimin, dari kalangan umat Islam. Jadi kalau kita lihat teks hadisnya Pak, zakat fitrah itu perintahnya dari Nabi itu cuma dua. Pertama 1 sok kurma, yang kedua 1 sok gandum. Kurma dan gandum saja. Lah kita kok pakai beras gitu ya. Pertanyaannya, ada nggak hadisnya yang memerintahkan pakai beras? Tentu jawabannya nggak ada. Ya di zaman Nabi di sana belum ada beras Pak. Ya di Arab itu tandus, nggak ada orang punya sawah ya. Nah terus kenapa kok kesimpulannya di kita pakai beras? Karena begini Pak, para ulama memahami hadis ini ada 2 kriteria. Jadi bukan bahwa maksudnya harus pakai kurma ataupun gandum. Kenapa? Karena di Arab itu memang makanan pokoknya kurma, makanan pokoknya roti. Roti itu terbuat dari gandum, ya. Maka kalau orang Arab Pak, makannya ya makan kurma, ya. Kalau kita di Indonesia nggak bisa Pak, kita makan 2 piring kurma. Kalau ditanya udah makan apa belum, pasti jawabannya belum, karena belum makan nasi. Kita makanan pokoknya ya nasi, ya. Kemudian gandum, karena makanan di sana roti gitu ya. Nah cuma kenapa kok gandum, kenapa nggak rotinya saja yang dizakati? Nah jawabannya ada kriteria kedua. Selain dia harus makanan pokok, yang kedua dia harus makanan yang bertahan lama. Karena kalau zakatnya roti Pak, itu 2 hari 3 hari basi, dia busuk. Karena boleh jadi ada satu orang miskin, dia dapat zakat dari banyak muzaki Pak. Ya misalnya muzakinya banyak, orang miskinnya sedikit. Boleh jadi satu orang dapat misalnya 20 misalnya gitu, dari 20 orang. Nah kalau dia dapatnya roti Pak, 20 roti dimakan sehari, dia belenek Pak, ya. Pasti akan disimpan itu kan. Kalau disimpan 5 hari 3 hari busuk Pak. Makanya ya zakatnya itu dibayarkan dalam bentuk makanan mentahnya yang bertahan lama. Apa bahan roti itu? Ya gandum. Nah maka zakatnya gandum, kurma. Nah di Indonesia ditarik ke Indonesia. Nah di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi. Lalu kenapa kita nggak zakatnya pakai nasi aja Ustaz? Ya tadi Pak, kalau kita zakatnya nasi uduk misalnya Pak, itu satu orang miskin bisa jadi dapatnya 10-20 bungkus misalnya itu ya. Itu kan akan basi. Maka dizakatinya dalam bentuk beras, makanan mentahnya, supaya bertahan lama, dia bisa kumpulkan buat stok ya di hari-hari kedepannya gitu. Nah makanya 2 kriteria, pertama makanan pokok, dan itu bisa berbeda tiap daerah. Mungkin di kita pakai nasi, ada tempat lain mungkin pakai kentang, berarti nanti zakatnya pakai kentang gitu Pak ya. Mungkin tempat lain ada yang pakai jagung, berarti zakatnya pakai jagung. Tempat lain mungkin ada sagu dan seterusnya. Jadi tergantung makanan pokok di suatu daerah. Dan yang kedua yang bertahan lama itu ya. Jadi bukan makanan jadi ya siap santap, tapi makanan yang sifatnya bahan mentahnya gitu ya, yang bertahan lama. Nah kemudian dari sisi hikmahnya, ini dalam hadis yang lain Ibnu Abbas mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Nabi Muhammad Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitri sebagai pensucian bagi orang yang berpuasa minal lagwi war rafathi, dari perbuatan sia-sia dan perbuatan dosa, berbuat bohong, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai pemberi makan buat orang miskin. Jadi hikmah adanya zakat fitrah bagi kita sebagai orang berpuasa Pak, itu sebagai penyempurna dari ibadah puasa kita. Karena boleh jadi selama kita puasa di bulan Ramadan ini ada dosa-dosa yang tidak terasa kita lakukan, baik itu perkataan, perbuatan gitu ya. Nggak sengaja kita komentar di media sosial, kata-kata kasar keluar gitu Pak ya. Atau nggak sengaja kita marahin istri kita, marahin anak kita gitu ya. Sehingga pahala puasa kita berkurang. Maka untuk menyempurnakannya kita bayarkan zakat fitrah. Tuhratan lis-shaim, sebagai pensucian bagi orang yang berpuasa dari dosa itu ya. Supaya benar-benar ketika orang keluar Ramadan itu bersih sama sekali Pak. Nah, jadi yang dosa-dosanya itu digugurkan dengan zakat fitrah tadi. Cuma memang ada sebagian pemahaman yang mengatakan kalau orang nggak bayar zakat fitrah berarti puasanya nggak diterima. Nah itu juga keliru Pak ya. Ya itu 2 hal yang berbeda. Orang puasa, kalau ketika syarat rukunnya terpenuhi ya insya Allah diterima gitu ya. Walaupun pahalanya full atau enggak itu tergantung gitu Pak ya. Tapi
Bukan berarti orang yang nggak bayar zakat fitrah puasanya nggak diterima. Itu juga bukan sebab akibat yang kemudian berhubungan gitu ya. Ya kalau orang misalnya tadi puasa sudah benar, insya Allah terima. Zakat fitrah ibadah yang lain gitu ya. Hanya saja zakat fitrah ini fungsinya adalah untuk menyempurnakan ibadah puasa orang yang berpuasa. Nah kemudian kalau kita lihat hadis yang lain, ini yang menjadi dalil mazhab Hanafi kenapa boleh bayar zakat fitrah pakai uang, ya. Karena Nabi mengatakan agnuhum fi hadzal yaum, agnuhum fi hadzal yaum. Berikan mereka kecukupan di hari ini. Jadi Nabi ketika menyuruh bayar zakat fitrah mengatakan berikan mereka kecukupan di hari ini, di hari raya maksudnya. Jadi kalau memberikan kecukupan kan tidak harus makanan. Yang penting cukup. Boleh jadi mungkin dia lebih butuh duit Pak daripada makanan. Beras sudah numpuk di rumahnya misalnya, yang nggak ada lauknya Pak, yang nggak ada minyak gorengnya misalnya gitu ya. Nah, sekarang lagi langka Pak ya. Yang nggak ada gasnya misalnya. Berarti kan dia lebih butuh uangnya daripada makanannya misalnya gitu Pak. Maka mazhab Hanafi lebih cenderung pada boleh mengeluarkan dalam bentuk uang. Kenapa? Karena agnuhum fi hadzal yaum, beri mereka kecukupan. Bukan beri mereka makan, tapi beri mereka kecukupan, agnuhum ya. Nah di kita memang masalahnya adalah agak kurang konsisten. Sebagian umat Islam bayar zakat pakai uang, nggak masalah karena ada mazhab Hanafi yang mengatakan itu boleh. Tetapi masalahnya bayar besarannya itu menggunakan standarnya jumhur 2,5 kilo. Nah, padahal kalau ikut konsisten mazhab Hanafi harusnya 4 kilo Pak, atau 3,8 kilo. Jadi kalau kita mau bayar zakat fitrah pakai uang nggak masalah, tapi biar konsisten gitu Pak ya. Standarnya pakai mazhab Hanafi, jangan pakai mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab Hanafi itu 3,8 atau kita bulatkan 4 kilo lah gitu ya. Jadi kira-kira harga 4 kilo beras itu berapa? Nah itulah kita bayarkan. Nah, kalau pakai standar mazhab Syafi'i, itu kan mazhab Syafi'i nggak boleh pakai uang, ya. Jadi pakai mazhab Hanafi juga biar konsisten. Nah nanti Dr. Yusuf Al-Qaradawi beliau punya pandangan begini Pak, agak moderat tengah-tengah gitu ya. Antara jumhur yang mewajibkan pakai makanan dengan Hanafi yang boleh pakai uang. Karena jumhur itu mengatakan kenapa harus pakai makanan, kenapa nggak boleh pakai uang gitu ya. Karena pertama hadisnya mengatakan pakai kurma dan pakai gandum, bukan pakai dinar atau pakai dirham. Enggak, pakai kurma, gandum, makanan. Perintahnya begitu kata Nabi. Yang kedua, sesuai namanya zakatul fitri, zakat makanan. Dan yang ketiga, mereka memahami zakat fitrah itu adalah ibadah yang sifatnya ritual, Pak. Enggak boleh keluar dari contohnya, kayak sholat lah gitu ya. Jumlah rakaat enggak boleh kita rubah-rubah. Maka zakat fitrah itu karena perintahnya makanan, maka harusnya makanan juga nggak boleh keluar dari aturan gitu ya, karena ini ibadah ritual. Tapi kalau mazhab Hanafi mengatakan enggak, ini bukan ibadah yang sifatnya harus seperti itu. Yang penting tujuannya adalah memberi makan. Memberi makan itu bisa pakai uang karena bisa dibelikan makanan nantinya gitu. Itu mazhab Hanafi. Nah, ada pendapat yang tengah-tengah nih. Ini yang bagus yang bisa kita ambil sebetulnya. Ini pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan dua-duanya boleh tergantung dari kondisi daerahnya. Kenapa di zaman Nabi itu pakai makanan bukan pakai uang? Karena gitu ya, karena waktu itu Pak, di zaman dulu, di zaman Nabi itu yang lebih banyak beredar di masyarakat itu makanan ketimbang uang. Jadi kalau harus bayarnya pakai uang, itu muzaki repot Pak, dia harus jual dulu kurmanya, dia harus jual dulu gandumnya, baru dia bayar, kan repot. Mending langsung aja pakai kurma, langsung aja pakai gandum gitu ya. Karena yang lebih banyak beredar itu adalah makanan di waktu itu ketimbang uang. Nah kalau kita sekarang di kota khususnya itu kan lebih beredar uang daripada makanan gitu ya. Lebih afdol gitu ya, lebih manfaat kalau misalnya pakai uang. Ini kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kenapa? Karena ketika kita kasih uang itu bisa beli lauknya, bisa beli tadi minyak gorengnya, bisa beli gasnya dan seterusnya gitu Pak ya. Nah boleh jadi di kampung misalnya di daerah pelosok sana yang jarang, yang lebih banyak beredar itu misalnya makanan, sembako, boleh jadi lebih afdol, lebih maslahat kalau bayarnya pakai makanan. Kan zaman dulu Pak di kampung-kampung ada
menggaji itu pakai makanan biasanya, sembako ya. Kepala desa, lurah itu biasanya digaji pakai hasil bumi, pakai beras, pakai pisang ya, pakai ubi dan seterusnya, pakai hasil bumi zaman dulu ya. Mungkin zaman sekarang juga masih ada beberapa daerah seperti itu, karena lebih banyak beredar itu makanan, maka lebih maslahat kalau dibayar dalam bentuk makanan. Jadi nggak masalah, dua-duanya nggak masalah, cuma saran saya, harus konsisten. Kalau kita bayar pakai uang gitu ya, maka ikut pakemnya madzhab Hanafi, yaitu 3,8 atau 4 kg beras. Ya, kalau madzhab Syafi'i kan cuma 2,5 kilo atau 3,5 liter. Baik. Nah, kewajiban ini tadi kita sudah singgung, zakat fitrah itu kewajibannya pertama, kalau mayoritas mengatakan yang penting orang itu punya kelebihan makanan di hari raya, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Mau anak kecil, mau orang dewasa, gak ada masalah, semua wajib bayar zakat fitrah. Anak kecil siapa yang bayarin? Orang yang menanggung nafkahnya ya. Maka semua wajib bayar, karena itu adalah pajak atas diri gitu ya. Zakat atas badan, bukan zakat atas harta. Kemudian madzhab Hanafi, madzhab Hanafi ini agak tinggi dia standarnya. Kata madzhab Hanafi, yang wajib bayar zakat fitrah hanya mereka yang punya nisab zakat mal. Jadi kalau orang belum punya nisab zakat mal, maka madzhab Hanafi mengatakan nggak wajib bayar zakat fitrah. Jadi hanya orang kaya saja kalau madzhab Hanafi, Pak. Ya. Kalau orang belum kaya belum wajib bayar zakat fitrah, itu madzhab Hanafi. Tapi jumhur mengatakan enggak, pokoknya dia punya kelebihan makanan, dia harus berbagi di hari raya itu, walaupun dia orang miskin. Ya. Kemudian kalau kita lihat waktunya penting Pak ya. Kapan waktu wajib bayar zakat fitrah ya? Ini juga agak berbeda antara Hanafi dengan jumhur Pak, mayoritas ya. Kalau madzhab Hanafi, waktu wajib orang bayar zakat fitrah itu adalah pada saat terbit fajar 1 Syawal. Jadi ketika terbit fajar 1 Syawal, itulah orang wajib bayar zakat fitrah. Saat itulah dia wajib bayar zakat fitrah. Ibaratnya sholat duhur Pak, itu wajibnya kan ketika matahari agak geser ke arah barat dari posisi di tengah-tengah. Waktu asar adalah ketika posisi matahari itu membuat bayang-bayang benda 2 kali panjang bayangannya, itu kan waktu asar ya. Nah, zakat fitrah itu wajibnya adalah permulaannya pada saat terbit fajar 1 Syawal. Ini madzhab Hanafi. Tapi jumhur mengatakan enggak. Jumhur itu waktu wajibnya adalah pada saat tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Jadi akhir Ramadan, maghribnya, saat itulah orang wajib bayar zakat fitrah. Konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya begini Pak. Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang meninggal setelah maghrib akhir Ramadan? Ya, akhir Ramadan meninggal setelah maghrib. Dia wajib bayar zakat fitrah atau enggak Pak? Dia belum sempat bayar zakat fitrah, keburu meninggal. Tapi meninggalnya setelah maghrib. Maka ahli warisnya Pak, itu wajib membayarkan zakat fitrah buat almarhum. Kenapa? Karena pada saat waktu wajib zakat fitrah, yaitu terbenamnya matahari, dia masih sempat hidup. Maka terkena kewajiban zakat fitrah. Dia wajib bayar zakat fitrah. Karena sudah meninggal, maka nanti ahli warisnya yang membayarkan zakat fitrahnya untuk almarhum. Ya. Nah, tapi kalau madzhab Hanafi enggak. Karena madzhab Hanafi itu waktu permulaan wajibnya adalah pada saat terbit fajar 1 Syawal. Berarti kalau orang meninggalnya pas malam harinya belum fajar, berarti dia enggak wajib bayar zakat fitrah. Itu konsekuensinya perbedaan antara Hanafi dengan mayoritas ulama ya. Nah, pertanyaannya begini, kalau waktu wajibnya adalah pada saat terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan, boleh enggak kita majukan? Karena kalau misalnya kita bayarnya mepet gitu, itu kasihan amilnya kadang-kadang Pak ya. Harus ngerapiin, ngumpulin, ngedata dan seterusnya. Repot Pak. Boleh nggak kita majuin? Nah, di sini para ulama sepakat boleh. Hanya saja batasannya agak berbeda ya. Kalau kita bicara nanti misalnya madhab jumhurul ulama atau mayoritas ya, atau kita katakan Syafi'iyah ya, khususnya Syafi'iyah dan Hanafiyah, itu boleh asalkan sudah masuk Ramadan. Jadi dari awal Ramadan kita sudah boleh bayar zakat fitrah. Ini madhab Hanafi dan madhab Syafi'i Pak, sah ya, asalkan sudah masuk Ramadan.
karena itu batas awalnya gitu ya. Tapi mazhab Maliki dan Hambali, nah itu hanya sehari atau 2 hari sebelum Syawal. Sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri boleh didahulukan. Tapi kalau sebelum itu belum sah. Kayak kita sholat duhur Pak jam 10 itu nggak sah. Nah mazhab Maliki dan Hambali itu mengatakan kalau orang bayar zakat fitrah misalnya seminggu sebelum Lebaran itu nggak sah zakat fitrahnya, karena maksimal sehari atau 2 hari sebelum Syawal. Nah, tapi kalau pakai mazhab Syafi'i itu yang penting sudah masuk Ramadan boleh Pak. Takutnya misalnya lupa, ya kita bayar dari sekarang deh kepada amilnya misalnya gitu ya. Kita store beras atau kita store uang. Itu mazhab Syafi'i boleh asalkan sudah masuk bulan Ramadan. Enggak masalah ya. Karena kenapa? Sebetulnya nggak ada hadis yang menunjukkan itu. Cuma yang penting adalah ketika diserahkannya itu kan pada saat hari raya. Karena takutnya nanti kalau misalnya jauh-jauh hari dia sudah bayar gitu ya, itu makanan sudah basi atau misalnya sudah ya hilang dan seterusnya, takutnya hilang dan seterusnya. Makanya kalau bisa lebih dekat kepada Syawal, karena di bulan itulah, di hari itulah kemudian zakat itu akan dibagikan. Nah, kalau tadi mendahulukan, kalau mengakhirkan gimana? Nah, tentu berdosa kalau orang mengakhirkan zakat fitrah, Pak. Hanya saja batasnya sampai kapan gitu ya. Nah, mazhab Hanafi lagi-lagi beda, Pak. Jadi mazhab Hanafi itu suka berbeda dengan jumhur dalam masalah zakat fitrah ya. Nah, beliau mazhab Hanafi itu agak lebih cenderung longgar. Jadi boleh saja mengakhirkan zakat fitrah, yang penting dia bayar. Mau habis Lebaran juga nggak masalah, kata mazhab Hanafi. Tapi mazhab mayoritas ulama, jumhurul ulama mengatakan tidak boleh diakhirkan setelah tenggelam matahari di hari 1 Syawal itu. Jadi batasnya adalah maghrib tanggal 1 Syawal. Itu batas orang membayar zakat fitrah. Lewat dari itu berarti dia berdosa. Kalau dia sengaja, ya lewat dari itu berarti berdosa. Batasnya adalah matahari terbenam 1 Syawal. Tapi afdolnya sebelum sholat id. Afdolnya sebelum sholat id orang sudah bayar. Ya, karena ada hadis yang tadi mengatakan qabla sholatil imam, sebelum imam sholat maka sudah bayar zakat fitrah. Makanya Pak ada beda antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau sholat id di hari raya Idul Fitri sunnahnya agak diakhirkan Pak, agak siang dikit ya kalau sholat id. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu sholat idnya justru disunnahkan lebih pagi. Kenapa? Karena kalau Idul Fitri, sholat id di hari raya Idul Fitri, kenapa sunnahnya diakhirkan sedikit? Karena supaya orang sempat bayar zakat fitrah. Ya, jangan sampai ada orang yang sudah sholat tapi zakat fitrah belum dibayar. Makanya nanti sholatnya agak diakhirkan, agak siang. Tapi kalau Idul Adha, kenapa sunnahnya dipagikan? Karena setelah itu orang mau nyembelih hewan kurban, biar sempat makan, gitu ya. Nah, itu agak beda di situ ya. Nah, ini terkait dengan mendahulukan zakat fitrah sebelum waktu wajibnya dan mengakhirkannya ya. Nah, saya kira jam 6:10 tersisa 10 menit, kita buka tanya jawab aja Pak ya terkait dengan zakat fitrah ini, terkait dengan pajak ya. Di zaman Nabi memang tidak ada pajak ya. Tapi kemudian di zaman-zaman berikutnya, di zaman kekhalifahan Abbasiyah misalnya, itu ada pembayaran kewajiban berupa misalnya ada semacam jizyah ya, atau kharaj istilahnya ya. Kharaj itu semacam pajak, ada iuran dari masyarakat untuk kekhalifahan ya. Jadi pajak itu adalah bagian dari fiqhus siyasah Pak. Memang tidak diatur dalam syariat terkait dengan pajak ini. Ini terkait dengan fiqhus siyasah yang bisa berkembang sesuai dengan kondisi. Ya, ini seperti cara memilih pemimpin kira-kira gitu Pak ya. Nah, cara memilih pemimpin itu tidak diajarkan dalam syariat. Aturannya seperti apa, pakamnya gimana gitu ya. Buktinya 4 khalifah itu diangkat dengan cara yang berbeda-beda gitu ya. Dari mulai Abu Bakar sampai Ali itu diangkat dengan cara yang berbeda. Jadi itu bagian dari fiqh siyasah yang memang itu tergantung dari ijtihad para ulama di setiap masa berbeda-beda. Nah, walaupun kalau terkait pajak ini memang ada hadis yang mengatakan sahibul muksi finnar gitu ya, bahwa orang yang menarik al-muksu itu ada dalam neraka katanya gitu ya. Hadis ini memang sering disangkut pautkan dengan pajak, bahwa
haram memungut pajak karena ada hadis ini. Memungut al-muksu itu finnar, di neraka. Hanya saja pemahaman al-muksu di sini sebetulnya tidak bisa dikaitkan dengan pajak. Karena al-muksu itu di zaman Nabi adalah semacam japrem, jatah preman. Jadi pemalakan. Jadi ya iuran itu diambil buat kepentingan sendiri. Ya, dia ngambil uang dari pedagang seterusnya, dipalak gitu ya. Nah, itu yang disebut dalam hadis itu. Nah, kalau pajak memang agak beda konteksnya, karena pajak itu kan yang mengut negara kemudian digunakan untuk kepentingan negara gitu ya. Tapi para ulama nanti mensyaratkan ya pajak itu jangan sampai zolim gitu ya. Pajak sih nggak masalah karena untuk kepentingan negara, yang penting ketentuannya jangan zolim, memberatkan dan seterusnya. Itu aja kritikannya nanti ya. Yang kedua terkait dengan pajak zakat. Di zaman Nabi sebetulnya Pak, zakat itu tidak dikumpulkan ke Baitul Mal. Jadi zakat itu tidak dimasukkan ke alokasinya ke Baitul Mal, enggak. Zakat itu dibagi habis Pak. Di zaman Nabi itu zakat dibagi habis. Jadi ketika para sahabat diperintahkan memungut zakat, ada yang ke Syam, kemana gitu ya, seterusnya, itu dikumpulkan ke Nabi, langsung dibagikan kepada para mustahik, dibagi habis. Baitul Mal itu menampung misalnya harta ghanimah, fai, kemudian misalnya harta warisan dari orang yang tidak punya keluarga, misalnya itu serahkan kepada Baitul Mal. Nah, Baitul Mal nanti alokasinya beda. Kalau zakat itu kan sudah ada posnya, ada 8 asnaf tadi, tidak boleh keluar dari itu, karena itu ibadah yang sifatnya ritual ya. Tapi kalau uang yang ada di Baitul Mal, nah itu nanti untuk kemaslahatan umum. Makanya zakat itu nanti lebih ketat dari sisi pertama, siapa yang menerima itu tidak boleh keluar dari 8 itu. Nah, cuma sekarang memang ada sedikit perkembangan nih dari beberapa, misalnya fisabilillah gitu ya. Di zaman Nabi fisabilillah itu hanya orang yang berjihad, terjun di medan perang, mujahid, itu fisabilillah. Nah, sekarang sudah ada perkembangan nih, fisabilillah dimaknai dengan makna yang lebih beragam. Ada sebagian yang mengatakan fisabilillah itu diantaranya misalnya dai yang ke pelosok daerah gitu ya, dia menyebarkan Islam, itu boleh terima zakat karena termasuk kriteria fisabilillah. Tapi itu ijtihad. Dasarnya fisabilillah itu hanya mujahid saja. Ya, jadi dari sisi penerimanya itu jelas dibatasi. Ya, kemudian dari sisi tadi misalnya apakah boleh orang non muslim menerima zakat? Nah, kalau zakat yang wajib tidak boleh, Pak. Syaratnya zakat yang wajib itu hanya kepada umat Islam syaratnya. Kecuali sedekah. Kalau sedekah ya boleh Pak pada siapapun ya. Atau misalnya hewan kurban kita sedekahkan kepada orang non muslim boleh Pak. Tapi kalau yang sifatnya wajib seperti zakat ini, maka syaratnya penerimanya juga harus muslim. Itu Pak ya. Sudah terjawab tadi pertanyaan. Ya, apakah zakat boleh langsung dibayarkan kepada mustahik? Kalau dari sisi hukum boleh atau tidak boleh, hukumnya boleh Pak ya. Hanya saja afdolnya gimana gitu ya. Kalau kita lihat contohnya di masa Nabi, zakat itu memang ada petugas khusus, yaitu disebut dengan jubat ya. Istilahnya jubat. Jubat itu jamak dari kata jabi, penarik zakat. Misalnya Mu'ad bin Jabal itu kan ditugaskan menarik zakat. Jadi amilnya yang door to door, menjemput istilahnya gitu ya. Ke tiap rumah mereka narik zakat. Nanti disetorkan ke Nabi gitu ya. Jadi memang di masa Nabi tidak ditemukan orang bayar zakat itu misalnya langsung ke mustahik, tapi ada petugasnya yang nanti keliling yang narikin gitu ya. Jadi ke amil ditariknya. Tapi walaupun begitu, para ulama mengatakan boleh-boleh saja misalnya bayar ke mustahik, tapi afdolnya itu langsung diserahkan kepada amil. Kenapa? Karena amil itu pertama dia memang tugasnya dan dia punya saham atau punya bagian dari situ, dari zakat itu. Kemudian yang kedua, karena amil itu dia sudah punya data siapa yang kira-kira lebih maslahat untuk diprioritaskan ya. Berapa banyak orang miskin, berapa banyak orang misalnya yang berhutang, berapa banyak orang, itu kan amil yang punya datanya karena dia yang memang bertugas mendata gitu ya. Jadi amil itu di masa Nabi bukan hanya menarik saja, tapi mendata, menghitung harta wajib zakat, bahkan langsung mendistribusikannya langsung amil gitu ya. Jadi kenapa ditugaskan amil? Karena tadi biar lebih tahu mana prioritas penerimanya, maka di afdolnya dibayarkan kepada amil. Meskipun boleh-boleh saja ketika orang itu misalnya tetangga saya ini miskin, saya langsung bayar ke tetangga saya deh misalnya, nggak ada masalah, tetap sah walaupun
kepada amil jauh lebih afdol karena ada prioritas kemaslahatan yang bisa ditinjau oleh amil gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi Pak? Yang kedua itu saya lupa tadi. Oh iya, waktu sebelum sholat ya. Tadi amil kan kalau misalnya dibagikan sebelum sholat, itu kan amil sudah sibuk ya. Panitia sudah sibuk dengan mengurusin teknis sholat Idul Fitri dan seterusnya. Nah maka tadi Pak, boleh mendahulukan kan bayar zakat fitrah itu kalau mazhab Maliki dan Hambali itu 1 hari atau 2 hari sebelum sholat Id itu boleh. Karena pada intinya adalah bagaimana supaya mereka itu di hari raya tidak kelaparan kan gitu ya, tidak ada yang minta-minta. Jadi boleh saja misalnya amil bagi-baginya itu sejak semalam, nggak ada masalah sebetulnya Pak ya, nggak ada masalah karena tujuannya kan supaya orang miskin itu nanti di hari raya bisa makan sebetulnya, dan tidak ada ketentuan khusus terkait dengan misalnya kapan waktu distribusinya. Yang ada itu adalah waktu wajibnya itu adalah ketika terbenam matahari di hari akhir bulan Ramadan, itu sudah wajib orang bayar. Kalau mendahulukan boleh. Mazhab Syafi'i boleh bahkan sejak dari awal Ramadan tadi ya. Mazhab Maliki boleh sehari 2 hari sebelum Lebaran. Jadi nggak ada masalah untuk jadi misalnya amil itu sudah sibuk di hari rayanya, dia bagikan misalnya sehari sebelumnya berdasarkan mazhab jumhur ulama, itu boleh, nggak ada masalah. Yang qadha tadi ya, kalau orang misalnya tadi kelupaan, dia mengandalkan misalnya dia tinggal di kota, yang bayarkan biasanya ibunya di kampung misalnya, orang tuanya. Nah, dia ngandelin itu aja karena tiap tahun memang suka dibayarin gitu ya. Nah, suatu saat ternyata ibunya juga lupa, dianya juga mengandalkan gitu ya, nggak nanya. Ternyata selama 5 tahun misalnya di Jakarta itu dia nggak bayar zakat fitrah misalnya gitu ya. Nah, wajib qadha. Nah, cuma qadhanya kapan gitu ya. Nah, kalau bicara qadha sebetulnya waktunya muwassa ya. Artinya muwassa itu longgar. Seperti salat itu memang ada waktu-waktunya. Salat duhur jam 12 sampai jam 3 misalnya gitu ya, salat asar jam 3 sampai maghrib gitu ya. Nah, ketika misalnya orang lupa, maka diqadhanya langsung pada saat dia ingat, meskipun di luar waktunya kan gitu ya. Salat duhur lupa, ingat-ingat waktu maghrib, salat langsung salat duhur di waktu itu, jangan tunggu duhur besoknya kan gitu ya. Tapi itu longgar, misalnya dia mau qadhanya nanti deh, ada keperluan dulu, qadhanya nanti nggak masalah sebetulnya. Nah, termasuk zakat fitrah sebetulnya lebih tepat itu kepada sholat fardu tadi. Jadi misalnya dia lupa 5 tahun nggak bayar zakat fitrah, ya sudah dia langsung bayar satu juga. Saat dia ingat langsung dia bayar, nggak masalah. Langsung dia ingat, takutnya nanti kita meninggal sebelum dibayarkan gitu ya. Mending langsung dibayar daripada nanti nunggu Idul Fitri berikutnya, itu kan nunggunya lama setahun Pak. Ya kalau masih ada umur ya, kalau nggak ada gimana. Jadi langsung aja kita bayar saat kita ingat. Terus yang kedua tadi terkait dengan syarat amil ya. Sebetulnya gini Pak, tidak ada teks yang menunjukkan itu. Hanya saja kalau kita lihat prakteknya di masa Nabi, idealnya amil itu adalah orang yang ditunjuk langsung oleh pemerintah yang resmi. Karena di zaman Nabi itu yang ditunjuk sebagai amil ya yang menunjuknya Nabi langsung sebagai khalifah. Ya, jadi amil itu ya yang nunjuk cuma Nabi. Nggak ada orang yang berhak untuk menunjuk amil selain Nabi gitu ya. Supaya terpusat. Nah, memang idealnya seperti itu. Cuma kan Indonesia ini luas Pak. Ya, kalau semua ditangani oleh Baznas itu repot juga, nggak tercover semua. Makanya Baznas itu nanti kerjasama dengan amil lembaga-lembaga zakat swasta. Itu secara undang-undang memang Baznas tidak mewajibkan harus semua ke Baznas gitu ya. Itu kan kerjasama dengan lembaga swasta juga supaya semua tercover sebetulnya. Walaupun idealnya sebetulnya ya kayak kantor pemerintahan itu kan ada perwakilan di tiap daerah, ada cabang gitu ya. Sebaiknya ya itu Baznas yang menghandle, tapi kemudian Baznas itu punya cabang di setiap RT, setiap desa gitu ya. Karena kalau terpusat semua ke pusat, itu zakatnya nanti boleh jadi ada orang bayar zakat, tetangganya miskin tapi yang dapat zakat di luar daerah, zakatnya dipusatkan gitu ya. Orang kaya nih, tetangganya miskin Pak, tapi bayar zakatnya ke pusat, yang dapat orang lain, tetangganya nggak dapat karena datanya
nggak detail kalau ke pusat itu ya. Nah makanya sebaiknya Baznas itu tadi ya punya perwakilan cabang di setiap masjid gitu ya. Nah, karena belum ada, maka ya Baznas nggak bisa menghandle semua. Maka tentu ada lembaga swasta dan seterusnya. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Amil itu ya siapapun yang penting dia mengerti terkait dengan zakat. Jangan sampai salah nanti mendistribusikan dan seterusnya. Iya, ada memang anggapan seperti itu ya, bahwa kalau orang nggak bayar zakat fitrah maka puasa nggak diterima. Itu tidak ada hadis sahih mengatakan demikian, Pak. Jadi itu dua ibadah yang berbeda. Puasa ya puasa, zakat fitrah ya zakat fitrah. Ketika orang nggak bayar zakat fitrah tapi dia puasa, ya puasanya insya Allah diterima. Berdosa karena nggak bayar zakat fitrah, gitu ya. Sama kayak, jadi bukan syarat puasa, Pak. Beda kayak wudhu dengan sholat. Kalau orang nggak wudhu, sholatnya nggak sah, gitu ya. Tapi kalau zakat fitrah bukan syarat puasa. Kalau orang nggak zakat fitrah berarti puasanya nggak sah, nggak. Karena itu dua ibadah yang berbeda dan bukan syarat rukun, bukan syarat puasa. Tapi dia berdosa kalau dia nggak, tapi puasanya nggak diterima, tetap diterima. Jadi dalam hadis itu disebutkan tuhratan lis-shaim, pensuci bagi orang yang berpuasa. Jadi bukan sebagai syarat, tapi penyempurna saja, Pak. Penyempurna bagi orang yang berpuasa. Ya boleh, pada dasarnya boleh, nggak ada masalah. Ya. Ketika orang sudah membayar langsung ke mustahik, sudah dianggap menggugurkan kewajiban. Hanya saja afdolnya dibayar ke amil, karena nanti terkait dengan kemaslahatan pemerataan distribusinya. Karena amil yang tahu data-datanya, ya siapa yang diprioritaskan maka amil. Takutnya kalau kita nanti bayarnya sendiri, bayarnya langsung ke mustahik, yang dapat cuma dia doang, karena semuanya ternyata bayar ke dia, gitu ya. Yang lain, orang miskin yang lain nggak dapat. Maka amil yang lebih tahu tentang pemerataannya kan, maka lebih afdolnya ke amil, walaupun boleh saja kita bayar ke mustahik. Ya. Iya, termasuk zakat mal sama. Ya. Ya. Memang sebagian ulama saking mewajibkannya zakat fitrah buat semua orang termasuk orang miskin, maka kalau bisa berhutang saja, gitu ya. Asalkan dia yakin mampu bayar. Misalnya dia akan dapat uang tapi nanti seminggu setelah lebaran misalnya, saat itu dia belum punya uang, belum punya makanan, maka kalau bisa berhutang dia berhutang, karena itu sebagai kewajiban atas badan tadi ya, zakatul badan, zakat badan. Sampai demikian saking wajibnya pada semua orang termasuk orang miskin sekalipun, gitu ya. Kemudian tadi yang kedua terkait dengan zakat yang kita berikan pada orang miskin, dizakatin lagi. Nah kalau orang yang berarti dia sudah mustahik, sebetulnya kan dia nggak wajib zakat, gitu ya. Orang mustahik itu kan berarti orang yang pada saat hari raya itu dia nggak punya makanan, itu mustahiknya. Berarti kan memang terbatas ya, karena walaupun nanti para ulama mengatakan, sebagian ulama itu sama dengan mustahiknya zakat mal. Jadi nggak harus pada orang miskin, boleh kepada yang 8 asnaf tadi. Misalnya pada amil, itu ya, misalnya pada fisabilillah, makanya di sebagian daerah ustadz itu dapat zakat fitrah, gitu. Karena dianggapnya sebagai zakat sebagai fisabilillah, atau misalnya santri dan seterusnya. Walaupun itu terjemahan yang kurang tepat terhadap fisabilillah, karena fisabilillah itu kan mujahid zaman dulu ya, orang berperang. Kalau ustadz kan nggak berperang ya, ustadz itu ya ngajar bukan perang, gitu ya. Sebenarnya dia nggak termasuk fisabilillah, maka bukan mustahik zakat sebetulnya, walaupun ada yang istihadnya ke sana, gitu ya. Jadi itu tadi ya, jadi mustahiknya itu agak sedikit beda, apakah hanya fakir miskin saja atau boleh 8 asnaf. Termasuk amil. Amil itu apakah boleh dapat bagian? Sebaiknya, kalau saran saya, karena ada khilafiyah, mendingan amil istilahnya sukarela aja kalau terkait zakat fitrah ya. Kalau mau ambil dari kas DKM misalnya, gitu ya. Walaupun boleh saja ikut pendapat ulama yang mengatakan ya 8 asnaf itu termasuk amil, boleh juga dapat 1/8 tadi. Tapi kan ini tujuannya kan memberi makan orang yang kelaparan, gitu ya. Amil ya biasanya orang yang mampu, gitu ya. Kecuali kalau amilnya memang miskin, gitu ya, nggak masalah. Nah tapi kalau amilnya mampu, sebaiknya semua diserahkan kepada fakir miskin aja, gitu. Iya boleh, tidak harus dari emas itu. Misalnya punya uang lain yang senilai 2,5% dari 300 gram itu, dibayar dengan uang, nggak ada masalah, Pak. Jadi nggak harus menjual emasnya, boleh dengan uangnya. Yang penting terbayar 2,5%-nya. Tadi tergantung kriteria miskin itu seperti apa ya. Karena kalau kita bicara zakat mal, miskin itu dengan fakir, kan ada dua, ada fakir ada miskin ya. Itu dua-duanya mustahik zakat. Fakir itu orang yang tidak punya penghasilan sama sekali, itu fakir, Pak.
Kalau miskin, dia punya penghasilan tapi nggak mencukupi. Makanya kan dalam ayat Al-Quran, gimana surat Al-Kahfi itu, ketika ada Nabi Musa dengan Nabi Khidir bertemu orang yang punya perahu, ya perahunya kemudian mau diambil raja yang zalim, dibolongin perahunya, gitu ya. Wa kanat safinatu lil masakin ya'malu fil. Jadi si safina atau si perahu ini ternyata punya orang miskin dalam Quran itu. Berarti orang miskin punya perahu. Artinya dia punya penghasilan cuma tidak mencukupi. Nah, boleh jadi mungkin dia punya motor sebetulnya, tapi gajinya nggak cukup, kan bisa jadi gitu Pak ya. Dia orang miskin gitu. Kategorinya orang miskin. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Karena kalau mengacu pada kriteria miskin tadi, orang punya penghasilan tapi nggak cukup. Nggak cukup. Itu ya nanti ada standarnya lah gitu ya. Diambil zakat itu. Ya. Baik, kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.